Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angel Violeta. Nama saya Jesaya Adeka Bremamaha. Saya Omridani Kristianto. Kami ingin mempresentasikan tentang virus HIV, mulai dari siapa penemunya, apa obatnya, bagaimana strukturnya, bagaimana dengan replikasinya, dan sebagainya. Yang pasti tentang virus HIV. Selamat menyaksikan. Penemu dari virus HIV adalah Robert Charles Gallo. Ia lahir di Waterbury, Connecticut pada 23 Maret 1937. Ia memiliki seorang adik yang bernama Judy. Adiknya terkena penyakit leukemia dan meninggal setelah menerima beberapa pengobatan. Hal ini pun memberi dampak yang sangat besar kepada Gallo. Robert Charles Gallo bersekolah di Third Hart High School, di mana dia adalah pemain basket yang rajin. Setelah mengalami cedera yang membuatnya tidak bisa bermain, Gallo menghabiskan lebih banyak waktunya di rumah sakit dengan Dr. Hughes, di mana dia mengilhami Gallo untuk menjadi fisikan. Gallo menerima pendidikan sarjana di Providence College di Rhode Island, mendapatkan gelar BS dalam biologi pada tahun 1959. Gallo kemudian menghadiri Jefferson Medical College di Philadelphia dan menerima gelar kedokterannya pada tahun 1963. Setelah itu, ia menyelesaikan magang dan residensi medisnya di Universitas Chicago, di mana ia bekerja pada sintesis hemoglobin. Pada tahun 1965, Gallo bekerja sebagai rekan klinis di National Cancer Institute di National Institute of Health NIH di Bethesda, Maryland. Akhirnya pada tahun 1995, Gallo meninggalkan NIH untuk menjadi direktur Institut Virologi Manusiawi di Universitas Maryland. Pada tahun 1983, Gallo dan rekan-rekannya berusaha mengisolasi virus AIDS dengan menambahkan darah dari pasien yang terinfeksi ke dalam kultur limfosit T, seperti yang dilakukannya dengan HTLV. Pendekatan ini tidak berhasil, tetapi seorang anggota kelompok penelitian Gallo bernama Nicholas Popovic mengembangkan teknik yang menumbuhkan banyak sampel dari beberapa pasien pada garis limfosit T yang dikultur. Sebuah retrovirus tak dikenal tumbuh dalam budaya ini, dan Gallo awalnya menyebutnya HTLV-3. HTLV-3 ternyata hampir identik dengan virus yang diisolasi Elusi Montagnier dari seorang pasien AIDS pada tahun 1983 di Institut Pasteur di Paris, yang disebut virus terkait limfadenopati atau LAF. Meskipun mereka yang pertama mengisolasi virus, tetapi Montagnier dan kelompoknya tidak dapat menentukan apakah LAV adalah penyebab dari AIDS. Namun pada tahun 1984, Gallo dan rekan-rekannya menunjukkan bahwa HTLV-3 atau LAV, yang kemudian dinamai dengan Human Immunodeficiency Virus atau HIV, adalah penyebab AIDS. Gallo melangkah lebih jauh dan menciptakan tes darah yang dapat mengidentifikasi antibodi spesifik untuk AIDS. Kantor paten AS memberikan paten untuk tes darah AIDS kepada Gallo, meskipun Montagnier telah mengajukan paten untuk tes darah AIDS 7 bulan sebelumnya. Pemerintah Prancis menggugat pemerintah, dan kontroversi ini diselesaikan pada tahun 1987 ketika Gallo dan Montagnier setuju untuk berbagi penghargaan atas penemuan tersebut. Konflik itu dihidupkan kembali pada tahun 1989 ketika jurnalis John Critson menerbitkan sebuah paparan panjang di Chicago Tribune yang menuduh bahwa Gallo mencuri karya Montagnier. Hal ini menyebabkan penyelidikan oleh Kantor Integritas Pencarian di Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika Serikat yang menemukan bahwa Gallo dan rekannya Popovic bersalah atas kesalahan ilmiah. Setelah naik banding, Gallo dan Popovic dibebaskan dari segala tuduhan pada bulan Desember 1993. Pada tahun 1994,
Amerika Serikat dan Perancis merundingkan kembali tentang kesepakatan mereka yang mencakup tes darah AIDS untuk membuat distribusi royalti lebih adil. Pada tahun 1985, cloning dan pengurutan genom HIV mengidentifikasi banyaknya target obat potensial. Perawatan obat AIDS telah menargetkan komponen HIV dan proses biologis yang mereka lakukan tanpa isolasi dan karakterisasi virus ini. Kemampuan untuk merancang obat semacam itu tidak akan ada. Penemuan Gallo dan Montagnier berhasil. Pada tahun 2001, Gallo mengumumkan pengembangan vaksin HIV yang bekerja pada monyet. Pada tahun 2005, Gallo mendirikan Provectus Bioscience, sebuah perusahaan bioteknologi. Provectus mengembangkan teknologi untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas yang disebabkan oleh penyakit virus pada manusia, termasuk HIV. Pada Maret 2011, Gallo mendirikan jaringan virus global bersama dengan William Hall dari University College Dublin dan Reinhard Kurt dari Robert Koch Institute. Tujuan jaringan ini termasuk meningkatkan kolaborasi di antara ahli virus, memperluas program pelatihan ahli virologi, dan mengatasi kesenjangan penelitian, terutama selama tahap awal epidemi virus. Virus ini memiliki peran yang sangat tidak menguntungkan karena virus ini memakan sel-sel darah putih jenis limfosit T pada tubuh, sehingga dapat merusak sistem kekebalan pada tubuh manusia. Virus HIV yang tidak cepat ditangani dapat menyebabkan penyakit yang lebih berbahaya seperti AIDS. Saat ini, vaksin untuk virus HIV masih belum ditemukan. Tapi kita sebagai umat Kristen harus selalu percaya kepada Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil baginya, karena kekuasaan yang dimiliki Tuhan. Apapun penyakit yang ada di muka bumi, pasti Tuhan punya kuasa untuk semua masalah yang kita hadapi, karena Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi umatnya yang percaya kepadanya. Walaupun vaksin HIV tidak ada, tetapi untuk memperlambat pertumbuhan virus HIV, ada obat ARV atau obat antiretroviral. Obat ini ditemukan oleh Antonin Holly. Antonin Holly lahir pada 1 September 1936 di Praha, Czechoslovakia. Ia mempelajari kimia organik dari tahun 1954 hingga 1959 di Universitas Charles, Praha. Pada tahun 1960, Holly berlatih di Institute of Organic Chemistry and Biochemistry atau IOCB of the Czechoslovak Academy of Science dan telah menjadi peneliti di sana pada tahun 1963. Ia bekerja dan berspesialisasi dalam bidang kimia dan dalam pengembangan obat antiretroviral. Obat ini digunakan dalam pengobatan HIV dan hepatitis B. Dalam pengembangan obat ini, ia berkolaborasi dengan Eric de Clercq dari Riga Institute for Medical Research di Katholiek Universitas of Leuven, Belgium pada tahun 1976. Obat ARV berdasarkan penemuan Holly telah dilisensikan. Pada tahun 1996, Vistide telah disetujui untuk diproduksi di Amerika Serikat dan Uni Eropa. Beliau adalah penulis dari 400 lebih penemuan ilmiah yang memegang 60 pasien. Dengan penemuan ilmiah tersebut, karyanya telah mempengaruhi jutaan orang dengan penyakit virus seperti HIV/AIDS, hepatitis B, dan banyak penyakit virus lainnya. Virus HIV memiliki diameter 100 hingga 150 nanomikro dan berbentuk sferis atau spherical hingga oval karena bentuk selubung yang menyelimuti partikel virus atau virion. Salah satu sifat virus human immunodeficiency virus atau HIV adalah melakukan retrovirus atau mengcopy dan mencetak replikasi virus
ini menumpang hidup dan menyerang sel-sel kekebalan sistem tubuh. Virus memiliki beberapa tahapan dalam replikasinya, yaitu yang pertama, virus mengubah RNA sebagai material genetik menjadi DNA dengan bantuan enzim reverse transkriptase. Yang kedua, DNA tersebut diintegrasikan dengan DNA dari sel inangnya yang kemudian akan menghasilkan RNA virus baru. Dan yang terakhir, enzim protase membantu pembentukan selubung protein-protein yang dihasilkan kemudian akan membentuk virus-virus baru. HIV memiliki beberapa struktur. Yang pertama ada glikoprotein. Glikoprotein berfungsi membantu komunikasi antar sel. Yang kedua ada selubung virus atau amplop. Selubung virus adalah lapisan lipid yang membungkus tubuh virus. Lapisan lipid ini terbentuk dari membran sel inang ketika virus berkembang biak dalam sel. Pada lapisan lipid ini terdapat glikoprotein yang digunakan oleh virus untuk menempel pada sel inang. Yang ketiga ada RNA. RNA adalah material genetik yang dimiliki virus HIV. Dalam tubuh inang atau manusia, RNA ini akan digunakan untuk membentuk DNA yang akan digunakan sebagai sumber informasi untuk membentuk tubuh virus baru. Lalu yang keempat ada kapsid. Kapsid adalah lapisan protein pembungkus material genetik. Unit-unit pembentuk kapsid disebut dengan kapsomer. Yang kelima ada matriks. Matriks adalah lapisan protein yang terdapat di luar kapsid. Dan yang terakhir ada reverse transkriptase. Reverse transkriptase adalah enzim yang akan digunakan untuk memproses RNA membentuk DNA. Virus HIV bertahan hidup ketika virus HIV menginjeksi sel inang dan melepaskan gen asam ribonukleat atau RNA yang kemudian oleh enzim RNA virus diubah menjadi DNA. Enzim penyambung tersebut menyambungkan DNA ke kromosom inang dan sel yang telah terinfeksi memproduksi RNA baru. Gabungan protein baru yang diproduksi kemudian akan membentuk virus HIV baru dan siap menyerang sel-sel tubuh lainnya. When I was born, I was HIV positive. And when I turned 5, I had symptoms of AIDS. I had fungus in my brain, blood infections, pneumonia. I went cold blue a couple of times. What's the hardest part for you, Hadia? When your friends die. A lot of my friends that have died of AIDS, no one really knows how long anybody's gonna live because I don't put myself like, oh, you have AIDS, or I could go outside and get hit by a bus tomorrow. And you never know if you stay in your bed and feel sorry for yourself and don't get up with the birds and just sit there and say, well, I'm gonna die. Why get up and try and make a difference? But when you say, well, today's another day, I can get up, I can do something, make something positive.